warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran PLH kelas 8. Oke, karena kemarin kalian udah melakukan ulangan harian atau penilaian akhir. Nah, itu penilaian akhir di bab 1, maka dari itu kita masuk ke bab 2, yaitu penanaman, pembibitan, pemeliharaan, dan pengawasan lingkungan hidup. Kalau di bab 1 kita sudah bahas mengenai penataan lingkungan hidup. Nah, untuk sekarang kita bahas mengenai pertumbuhan dan penanaman, cara mengawasinya seperti apa, cara membibitkannya seperti apa, dan memeliharanya seperti apa. Silahkan kalian tonton video berikut ini. Pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pengawasan lingkungan hidup. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu pembibitan tanaman. Nah, pembibitan adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan atau memproduksi bibit. Sedangkan bibit itu adalah tumbuhan muda hasil perkembangbiakan, baik itu secara vegetatif ataupun secara generatif. Berikut adalah beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pembibitan. Yang pertama adalah media tanam. Media tanam itu terdiri dari baik itu tanah, pasir, arang, sekam bakar, serbuk bergergaji, dan juga kompos. Nah, sedangkan komposisi media tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Contohnya media tanam yang bisa digunakan antara lain campuran tanah, pupuk kandang, dan juga sekam bakar yang masing-masing perbandingannya yaitu 1:1:1. Selanjutnya yaitu ada naungan bibit. Naungan bibit ini berfungsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengatur sinar matahari yang masuk ke pembibitan hanya berkisar antara 30-60% saja. Yang kedua, menciptakan iklim mikro yang ideal bagi pertumbuhan awal bibit. Selanjutnya, yaitu menghindarkan bibit dari sengatan matahari langsung yang dapat membakar daun-daun muda. Dan terakhir, menurunkan suhu tanah di siang hari, memelihara kelembapan tanah, mengurangi derasnya curahan air hujan, dan menghemat penyiraman air. Nah, berikut adalah teknik-teknik pembibitan. Nah, teknik pembibitan ini terdiri dari 2 teknik. Yang pertama yaitu adalah teknik vegetatif dan juga teknik generatif. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan video berikut ini. Tahukah kamu kalau sistem perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi 2? Yang pertama adalah generatif, yaitu perkembangbiakan dengan proses perkawinan. Yang kedua adalah vegetatif, perkembangbiakan tanpa proses perkawinan. Nah, vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu ada vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Mari kita bahas satu-satu apa saja penjelasannya. Vegetatif alami. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa bantuan dari makhluk lain. Nah, berarti sifatnya alami. Macam-macam vegetatif alami akan kita bahas berikut ini. Yang pertama adalah rizoma. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Ciri-ciri dari rizoma yaitu mata tunas yang tumbuh dapat dipisahkan menjadi individu baru. Nah, selain itu, tanaman ini juga memiliki ruas-ruas di sekitar batangnya. Contohnya yaitu adalah kunyit, jahe, kencur, dan juga temulawak. Kemudian yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis.
Nah, bagian dasar dari umbi yang berbentuk cakram merupakan modifikasi dari batang. Contoh dari umbi lapis yaitu bawang putih dan juga bawang bombay. Yang ketiga yaitu ada umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Contohnya yaitu kentang, lobak, gadung, dan buah bit. Kemudian selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama yaitu zat tepung. Sesungguhnya akar itu bukanlah alat perkembangbiakan vegetatif, tapi pada umbi akar terdapat sisa batang yang memiliki tunas. Contohnya adalah bengkoang, ubi, dan juga dahlia. Kemudian selanjutnya ada tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya yaitu pisang, bambu, dan juga tebu. Selanjutnya tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut dengan tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah gembur. Contohnya adalah cocor bebek, cemara, dan juga sukun. Selanjutnya adalah geragi atau stolon. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contohnya adalah stroberi, rumput teki, dan daun kaki kuda. Nah, semua itu adalah contoh-contoh dari geragi atau yang disebut dengan stolon. Nah, kemudian kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif secara buatan, yaitu perkembangbiakan vegetatif dengan bantuan manusia ataupun makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Macam-macamnya yaitu yang pertama mencangkok. Nah, mencangkok hanya bisa dilakukan pada tumbuhan yang berkambium, artinya tumbuhan dikotil. Nah, yang pertama caranya yaitu kupas kulitnya, kemudian tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau serabut kelapa. Setelah itu ikat dengan tali, kemudian siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Kemudian tunggulah sampai muncul tanaman dari batang tersebut. Yang kedua adalah stek singkong. Nah, yang pertama, potong melintang bagian batang yang akan kalian stek, kemudian tancapkan ke dalam tanah. Selanjutnya adalah merunduk, yaitu membengkokkan cabang atau ranting tumbuhan ke bawah tanah. Caranya, tanam cabang tumbuhan tersebut. Tunggu sampai tumbuh akar, kemudian potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. Selanjutnya adalah okulasi. Nah, caranya adalah sayat kulit dari batang pokok. Kemudian sayat juga mata tunas yang akan ditempelkan pada batang pokoknya. Nah, selanjutnya mata tunas ditempelkan pada batang pokok dan diikat dengan tali rafia sampai tunas bertumbuh. Kemudian yang selanjutnya adalah menyambung atau mengenten. Nah, potonglah bagian batang dari tumbuhan satu. Kemudian potong juga bagian batang dari tumbuhan 2. Nah, sambungan batang tumbuhan 1 dan tumbuhan 2 disambung dan diikat kedua batang tumbuhan tersebut. Selanjutnya kita akan bahas perkembangbiakan secara generatif. Nah,
diperkembangbiakan secara generatif, yaitu melalui proses penyerbukan. Nah, proses penyerbukan ini dilakukan pada bunga yang lengkap yang hasilnya akan menghasilkan buah. Nah, kemudian kita akan bahas bagian-bagian dari bunga lengkap itu apa saja. Nah, bagian-bagian bunga yang sempurna. Yang pertama adalah mahkota. Yang kedua adalah kepala sari. Selanjutnya ada benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dan kelopak, dan dasar bunga, dan juga tangkai bunga. Nah, penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi, secara umum, perbedaan pembibitan atau perbanyakan tanaman secara generatif dan vegetatif adalah sebagai berikut. Generatif, diperbanyak dengan biji, kemudian perakarannya lebih kuat, sifatnya bisa beda dengan induknya, lama akan berbuah dan umurnya lebih panjang. Sedangkan vegetatif, diperbanyak bukan dengan biji, perakaran kurang kuat, sifatnya akan selalu sama dengan induknya, cepat berbuah, dan umurnya relatif pendek. Nah, gabungannya yaitu diperbanyak dengan biji dan disambung dengan vegetatif, perakarannya kuat, sifat sama dengan induknya, cepat berbuah, dan umurnya relatif lebih panjang. Karena tadi kita sudah belajar mengenai cara melakukan pembibitan tanaman, maka langkah selanjutnya yaitu adalah menanam bibit tanaman tersebut. Nah, yang pertama, cara-cara mudah memindahkan tanaman di pot jadi lebih mudah. Yaitu yang pertama, media dan lokasi yang digunakan untuk menanam tanaman berbeda-beda tergantung pada jenis tanamannya. Nah, setiap jenis tanaman memiliki sifat dan kondisi fisik yang berbeda juga. Oleh karena itu, pemilihan media tanam harus tepat dan sesuai. Nah, contohnya di sini bisa kalian lihat, yaitu tanahnya harus disesuaikan dengan tanaman yang akan kalian tanam. Nah, kemudian tanaman hasil pembibitan biasanya ditanam di pot atau di tanah. Penanaman dalam pot dapat dilakukan setelah bibit disiapkan dan pot sudah terisi media tanam. Nah, di sini tanahnya dicampuri dulu dengan urea agar tanamannya bisa tumbuh dengan baik. Kemudian, penanaman dalam pot biasanya untuk bibit tanaman hias seperti bunga-bungaan, bonsai, untuk tanaman-tanaman lain yang tubuhnya tidak terlalu besar. Kemudian, untuk bibit tanaman yang besar seperti hasil dari okulasi dan enten yang mempunyai akar tunggang, ketika dibuka bungkus plastiknya, tanamlah langsung ke dalam lubang yang telah dibuat tanah. Kemudian timbun dengan tanah secara perlahan. Nah, di gambar berikut, di video berikut, tanah yang tadi sudah diberi urea dicampur dengan sekam bakar agar media tanahnya tadi sesuai dengan naungan bibit dari tanaman yang masing-masing. Nah, setelah bibit itu terdapat di polybag, kemudian akan kita tanam di tanah. Nah, cara memindahkannya, dipotong bagian bawahnya, kemudian secara hati-hati ya, karena bisa saja merusak dari akar-akar yang ada di pohon tersebut. Kemudian secara perlahan kita akan pindahkan dari media tanam polybag ke dalam media tanam yang ada di tanah agar tujuannya tubuhnya bisa tumbuh dan membesar sesuai dengan kambiumnya. Nah, kemudian
setelah bibit ditanam di tanah, sebaiknya permukaan tanah ditutup juga dengan jerami atau tadi sekam bakar juga boleh ya, atau dedaunan kering atau cincangan batang pisang. Nah, hal ini dilakukan agar tanaman tersebut terhindar dari erosi ketika penyiraman ataupun hujan deras. Kemudian, selain itu, berguna juga untuk mengurangi penguapan air tanah ketika terik matahari. Nah, ketika tanamannya sudah dipindahkan dari polybag atau dari pot ke dalam tanah, tugas selanjutnya yaitu kalian harus memeliharanya dengan baik dan benar. Nah, untuk cara memeliharanya, kita simak bersama-sama pembahasan setelah ini. Cara merawat tanaman. Berikut ini Tobikin akan menampilkan cara merawat tanaman. Ada beberapa cara merawat tanaman. Pertama, penyiraman tanaman. Tanaman harus disiram tiap pagi dan sore jika tidak ada hujan atau musim kemarau. Kedua, pemupukan. Tanaman agar tumbuh dengan subur, sebaiknya diberikan pupuk kandang atau pupuk alami. Ketiga, pentingnya udara dan cahaya matahari bagi tanaman. Tanaman harus terkena sinar matahari, khususnya berhijau daun. Agar tanaman dapat menghirup udara yang segar, maka galilah tanah dan gemburkan tanah, agar unsur hara dan oksigen dapat terserap oleh tanaman. Keempat, tanaman harus bebas dari hama seperti kutu daun, ulat, trips, lalat putih, dan jamur. Untuk tanaman buah-buahan, sebaiknya dibungkus pakai plastik agar tidak terserang hama. 5. Pemangkasan. Pemangkasan tanaman perlu agar pertumbuhan batang dan bunga terlihat kompak dan beraturan. Keenam, repotting. Untuk tanaman pot, harus dilakukan pergantian media tanam yang ada di dalam pot. Untuk tanaman tahunan, dilakukan 9-12 bulan sekali. Untuk tanaman musiman, dilakukan 3-4 bulan sekali. Demikian cara merawat tanaman agar tumbuh subur. Nah, setelah kita melakukan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, nah hal selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu adalah pengawasan lingkungan hidup. Pengawasan merupakan proses yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan untuk pemantauan berhasil atau tidaknya, layak atau tidaknya, sesuai atau tidaknya seluruh kegiatan mulai dari proses pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan yang dilakukan dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Nah, pengawasan terhadap program penghijauan harus dilakukan secara serius dan terus-menerus. Nah, itu tadi pembahasan melalui video yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian jangan lupa kalian catat juga di buku tulis kalian masing-masing. Kalian baca-baca lagi di LKS kalian. Kemudian untuk tugasnya kalian kerjakan uji kompetensi bab 2 ya. Nanti Ibu jelaskan lebih lanjut cara mengumpulkannya seperti biasa, yaitu kalian kumpulkan di GCR. Oke? Kalau gitu jika ada yang ditanyakan silahkan komentar di bawah ini. Kemudian kalian jangan lupa absen dulu, absen juga di kolom komentar YouTube ya. Oke, kalau gitu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.